Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk berjumpa melalui siaran ini. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Musa melalui kitab Mazmur 90. Dan yang menjadi ayat penekanan firman Tuhan dalam kesempatan ini diambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada kesempatan ini, mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang Engkau beri kepada kami untuk menikmati hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berjumpa secara pribadi melalui bagian firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini. Tolong kami agar dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu, dan tolong kami untuk dapat mempraktekannya dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini diberi judul, apakah yang menjadi kebanggaan dalam hidup? Apakah yang menjadi kebanggaan dalam hidup? Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus jujur kita katakan bahwa Mazmur 90 adalah salah satu Mazmur yang paling banyak dikutip atau sering dikotbahkan, khususnya pada saat ucapan syukur hari ulang tahun, sehingga tidak jarang orang sering mengaitkan bahwa panjang umur merupakan sebuah kebanggaan dalam hidup. Memang benar saudara sekalian, tetapi kalau kita mau merenungkan secara mendalam, maka kita akan menemukan bahwa ketika kita berulang tahun, sesungguhnya waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup pun itu semakin berkurang. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika kita berulang tahun, maka seharusnya merupakan kesempatan bagi kita untuk bertanya dan melihat ke belakang bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah yang menjadi kebanggaan kita selama perjalanan hidup kita? Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kebanggaan adalah kebesaran hati, perasaan bangga, atau kepuasan diri. Kalau kita ditanya pada kesempatan ini, kira-kira apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita? Seringkali orang muda akan berkata, saya bangga karena pendidikan saya yang sukses. Saya bangga karena penampilan saya yang memukau banyak orang. Saya bangga
karena saya memiliki pacar yang cantik atau ganteng. Orang tua atau orang dewasa akan berkata, saya bangga dengan rumah tangga saya yang rukun. Saya bangga karena saya memiliki anak. Saya bangga karena anak-anak saya hidup sukses dan berhasil. Saya bangga karena karir saya itu terus meningkat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang seringkali menjadi kebanggaan kita sebagai manusia. Dan tanpa kita sadari, seringkali kebanggaan itu membuat kita akhirnya menjadi sombong dan merasa bahwa semua yang kita capai, semua yang kita miliki itu karena kita. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita jangan heran pada akhir-akhir ini. Kita menyaksikan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan iman mereka karena mengejar yang namanya kebanggaan dalam hidup. Banyak anak muda meninggalkan iman karena pasangan hidup mereka. Banyak orang dewasa yang sedang meniti karir. Mereka meninggalkan iman mereka demi karir mereka. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa sebenarnya yang menjadi kebanggaan kita? Mari kita belajar dari kehidupan Musa dalam pembacaan kita, khususnya ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata yang dipakai oleh pemazmur. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, mengapa kesukaran dan penderitaan itu justru yang menjadi kebanggaan Musa? Bisa jadi waktu Musa menulis Mazmur ini, usianya sudah di atas 80 tahun. Karena kalau kita membaca keseluruhan kisah hidup Musa, Tuhan mengizinkan dia mencapai usia 120 tahun. Itu berarti ia sendiri telah merasakan manis pahitnya hidup di usia yang lanjut. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman sekarang, ada begitu banyak orang baik yang muda maupun orang tua berupaya untuk menyembunyikan kegagalan, kesukaran, penderitaan, dan hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Banyak orang yang tidak mau jujur dengan pengalaman nyata dalam hidupnya. Jujur kita katakan bahwa tidak banyak orang yang mau berbagi kesaksian tentang pengalaman hidup yang sulit dan menderita. Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bukan berarti kita harus memanfaatkan kesulitan dan penderitaan untuk mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Tentu tidak demikian, saudara sekalian. Yang saya maksudkan di sini adalah, kalau memang perjalanan hidup kita, Tuhan izinkan kita menjalaninya dengan sulit dan menderita, maka akuilah itu. Dan yang kita bagikan adalah bagaimana hikmat, bagaimana pertolongan, bagaimana pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari setiap pengalaman hidup yang sulit itu. Sehingga orang lain yang mungkin sedang mengalami kesukaran dan penderitaan seperti yang kita alami, mereka akan dikuatkan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saya katakan tadi bahwa kalau kita melihat sosok dari penulis Mazmur ini, yaitu Musa, bisa dikatakan bahwa sebagian besar hidupnya adalah melewati yang namanya kesukaran dan penderitaan. Hal ini kita dapat baca dalam kitab Keluaran bagaimana kisah hidup dari Musa. Ketika ia lahir, nyawanya terancam akibat kebijakan penguasa Mesir pada waktu itu yang berupaya untuk membunuh semua bayi yang lahir. Lalu ketika dia diadopsi oleh putri Firaun dan tinggal selama 40 tahun di istana. Namun dalam kitab Ibrani dituliskan bahwa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Secara jasmani Musa merasakan kenikmatan istana, tetapi secara rohani ia menderita karena setiap hari ia selalu melihat penderitaan bangsanya diperbudak di Mesir. Kemudian 40 tahun ia mengalami penderitaan di padang gurun, menjadi gembala kawanan ternak miliknya dan juga milik mertuanya. Kemudian 40 tahun Musa harus menjadi pemimpin bangsa Israel yang kerap kali menghadapi penolakan dan pemberontakan dari bangsanya sendiri. Dalam kurun waktu ini, hidupnya ada dalam perjalanan di padang gurun, menghadapi ancaman dan bahaya dari musuh-musuh Israel. Dengan kata lain, perjalanan hidup Musa itu banyak mengalami penderitaan dan kesukaran. Tetapi perhatikan pembacaan kita. Sebelum ia menuliskan kebanggaannya, ia terlebih dahulu mengatakan bahwa Tuhanlah tempat perteduhannya. Ayat yang pertama dalam Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Artinya, walaupun jalan hidupnya penuh dengan kesukaran dan penderitaan, namun ia mengakui bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Kepada Tuhan sajalah ia berteduh. Itu sebabnya di akhir dari Mazmurnya, Musa mengajak umat untuk bersorak-sorak, sebab kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Ayat ke-14 dalam pembacaan kita berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Dan bahkan kemudian Musa menuliskan bahwa kemurahan Tuhan itu selalu dialami oleh umat yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-17 dalam pembacaan kita. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengakui dan menerima dengan ucapan syukur apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, susah senang, duka bahagia, sukses gagal, sakit sehat, suram indah, kebanggaan kita adalah karena Tuhan menjadi tempat perteduhan kita. Kasih setianya selalu dinyatakan atas kehidupan kita. Luar biasa. Sahabat Cakrawala
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita? Kiranya pengalaman hidup pemazmur akan menolong kita untuk kita pun dapat mengambil langkah yang terbaik, langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita akan menemukan apa sesungguhnya kebahagiaan, kebanggaan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa di surga, untuk menyerahkan semua kegiatan kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami akan lakukan dan kerjakan, kiranya Engkau buat berhasil, dan jadikanlah kami saluran berkat dimanapun kami pergi dan berada. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu, dimanapun dan apapun keadaan mereka saat ini. Kiranya Engkau datang menolong dan memberkati mereka. Berkatilah setiap pelayanan mereka. Berkatilah setiap jemaat yang mereka layani. Dan berkatilah kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Kami juga berdoa agar pelayanan Tuhan melalui Radio Cakrawala akan terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi semua sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk keadaan pelayanan Tuhan yang ada di Pusdiklat. Berkatilah setiap opsir, setiap kadet dan anak-anak kadet yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, dan semua kebutuhan mereka kami percaya Tuhan pasti cukupkan bagi mereka. Bapa, inilah hidup kami, sepenuhnya kami mau bergantung pada kehendak-Mu, sehingga apapun yang kami alami, apapun yang kami temui hari ini, Tuhan akan membuat kami berkemenangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajah-Mu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janji-Mu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang
hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna. Selesai di hidupku. Selesai di hidupku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.